Resmi pindah ke Liga Jerman, Kevin Dix isyaratkan fokus di klubnya dulu. Hey kid. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix, resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach setelah masa depannya di FC Copenhagen akhirnya terjawab. Pemain berusia 28 tahun itu memutuskan meninggalkan Copenhagen saat kontraknya habis pada akhir musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Kepindahannya ke klub Bundesliga diumumkan pada Minggu malam, dengan status bebas transfer dan kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni tahun 2030. Dix kini bersiap membuka lembaran baru dalam kariernya di salah satu liga terbaik dunia. Dalam pernyataan resmi, Borussia Mönchengladbach mengonfirmasi bahwa Dix akan bergabung pada tanggal 1 Juli tahun 2025, setelah menyelesaikan musim terakhirnya di Denmark. Ia bangga menjadi pemain Indonesia pertama yang memperkuat klub di Bundesliga. Meski senang, Dix menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memberikan yang terbaik untuk Copenhagen. Senang bisa bergabung dengan klub luar biasa ini musim depan. Namun, fokus saya sepenuhnya adalah mengakhiri musim ini dengan cara terbaik bersama Copenhagen, ujar Dix. Sejak bergabung dengan Copenhagen pada 2021, Dix telah mencatatkan 158 penampilan dengan kontribusi 20 gol dan 19 assist. Performa impresifnya membuat ia menjadi bek andalan klub dan menarik perhatian klub-klub besar. Gladbach melihat potensi besar pada Dix, yang memiliki kewarganegaraan ganda Belanda dan Indonesia, sebagai tambahan berharga untuk memperkuat lini pertahanan mereka di masa mendatang. Kepindahan ini menjadi langkah penting bagi Kevin Dix sekaligus momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Dengan kontrak hingga 2030, ia memiliki peluang besar untuk menunjukkan kualitasnya di Bundesliga dan membawa nama Indonesia ke panggung sepak bola internasional. Langkah ini tentu menjadi kebanggaan bagi para penggemar sepak bola tanah air. Terima kasih Indonesia, Shin Tae-yong teteskan air mata saat berpamitan dengan fans. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, secara resmi meninggalkan Indonesia dan kembali ke Korea Selatan pada Minggu tanggal 26 Januari. Keberangkatannya berlangsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, menggunakan penerbangan Korean Airlines pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI pada Senin lalu karena dinamika internal dan masalah komunikasi. Selama 5 tahun, sejak Desember tahun 2019, ia menjadi sosok penting yang membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia. Pemecatan tersebut cukup mengejutkan mengingat Shin Tae-yong sebelumnya telah memperpanjang kontrak hingga 2027 pada tahun 2023. PSSI memberikan perpanjangan ini setelah ia membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan timnas U23 ke semifinal Piala Asia U23. Namun, PSSI memutuskan kerjasama lebih awal, sehingga Shin memilih kembali ke Korea Selatan. Kepulangannya diiringi oleh ratusan supporter yang memadati bandara sebagai bentuk penghormatan terakhir. Di bandara, suasana haru terasa saat para supporter membentangkan spanduk bertuliskan La Grande dan History Maker. Mereka juga meneriakkan yel-yel, "Terima kasih Shin Tae-yong," sambil memberikan kalungan syal kepada sang pelatih. Shin, yang mengenakan kaos putih dan celana abu-abu, tak kuasa menahan air mata saat memeluk salah satu supporter. Momen ini menjadi simbol kehangatan hubungan antara dirinya dan masyarakat sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pendukung Indonesia sebelum berangkat. "Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia yang telah mencintai dan mendukung saya," katanya. Ia juga berharap supporter terus mendukung skuad Garuda yang akan berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski era Shin Tae-yong telah berakhir, kontribusinya akan selalu dikenang oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Negara ini gila bola. Alex Pastur gak sabar bawa timnas lolos Piala Dunia. Alex Pastur, asisten pelatih baru timnas Indonesia, sangat bersemangat memulai tugasnya. Pelatih berusia 58 tahun asal Belanda ini menjadi salah satu dari 3 asisten yang akan mendukung Patrick Kluivert sebagai pelatih utama.
Indonesia menjadi negara Asia pertama yang menjadi bagian dari perjalanan karirnya. Untuk mempersiapkan diri, ia mempelajari sejarah dan bahasa Indonesia agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan para pemain. Ia pun terkesan dengan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Dalam wawancara dengan Ziggo Sport, Pastur berbagi kekagumannya terhadap Indonesia. Saya membaca buku besar tentang negara ini, yang memiliki 16.000 pulau dan 277 juta penduduk, katanya. Ia menambahkan bahwa masyarakat Indonesia adalah negara gila bola, dengan dukungan luar biasa di setiap pertandingan. Pastur menyadari bahwa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 adalah tantangan besar, namun ia sangat antusias untuk menjalankannya. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan berat di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Laga melawan Australia di Sydney pada bulan Maret akan sangat penting, ujar Pastur. Setelah itu, ada pertandingan kandang melawan Bahrain di Jakarta, disusul laga melawan China dan Jepang pada bulan Juni. Bersama Patrick Kluivert, ia berharap tim bisa menembus putaran final sebagai salah satu prestasi besar dalam karirnya. Selain tantangan sepak bola, pengalaman ini juga menjadi perjalanan budaya baru bagi Pastur. Ia mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Asia sebelumnya dan merasa sangat antusias untuk menjelajahi hal-hal baru. Ini akan menjadi petualangan sepak bola yang hebat sekaligus perjalanan budaya yang menarik, katanya. Dengan penuh semangat, ia menutup wawancaranya. Jadi, saya sudah tak sabar. Debut di Liga Inggris, Ole Romeni langsung dapatkan pujian pelatih Oxford United. Gary Rowett memberikan pujian atas debut Ole Romeni meski timnya hanya bermain imbang 0-0 di pekan ke-29 Championship. Ole masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti pada menit ke-79 menggantikan Will Vaughan dan menunjukkan performa yang menjanjikan. Salah satu momen penting adalah ketika ia berhasil merebut bola dari kiper lawan dan hampir mencetak gol. Sayangnya, peluang emas itu gagal dimanfaatkan meskipun gawang sudah kosong, membuat Oxford kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan. Gary Rowett menilai bahwa peluang tersebut sangat penting dan bisa mengubah jalannya pertandingan jika berhasil dimaksimalkan. Saya pikir kami seharusnya bisa mendapatkan 3 poin dengan peluang Ole, ujar Rowett, seperti dilansir dari Oxford Mail. Dia tetap memuji kemampuan teknik Ole dalam menciptakan peluang tersebut, meski hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Pelatih itu juga mengakui bahwa peluang yang terbuka begitu saja menjadi salah satu momen terbesar di pertandingan. Sebagai debutan, tekanan besar yang dirasakan oleh Romeni juga menjadi perhatian Rowett. Mungkin karena dia merasakan peluang pada pertandingan pertamanya, mungkin dia sedikit menyambarnya, ungkap pelatih berusia 50 tahun itu. Rowett meyakini bahwa Ole memiliki potensi besar untuk tampil lebih baik dan memberikan dampak signifikan pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Ia sangat tidak beruntung, tambahnya, sambil menegaskan bahwa sang pemain hanya perlu lebih tenang dalam mengambil keputusan. Secara keseluruhan, Rowett menilai permainan timnya cukup baik meski harus puas dengan hasil imbang. Laga tandang ini tetap menghasilkan 1 poin untuk Oxford, meskipun tren kemenangan beruntun mereka terhenti setelah sebelumnya mengalahkan Blackburn dan Luton. Saya pikir secara keseluruhan, ini adalah pertandingan yang sangat sulit. Kami menavigasinya dengan cukup baik tanpa ada tambahan cherry di atas kue, jelas Rowett. Oxford kini berada di posisi ke-15 klasemen sementara, dan sang pelatih berharap timnya segera kembali ke jalur kemenangan.